jilid 1A. Nah, ini. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah mempunyai atau sudah dikasih linknya oleh SPS atau oleh Pusat Bahasa? Saya belum. Belum semua, Bu. Belum ada yang dikasih, Bu. Belum ada, Ibu. Oke. Jadi nanti setelah ini saya akan kirimkan lewat WA group ya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya bukunya, buku aslinya tidak berbentuk e-book, itu akan lebih enak lagi untuk belajar. Jadi kita punya bahan ajar untuk 2 bulan ini, Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1A dan jilid 1B. Isi dari buku ini secara umum ini memang masih bahasa Arab dasar. Bahasa Arabnya masih dasar. Jadi Bu, kalau Mas. nanti kita merasa buku ini terlalu mudah, kita bisa. Izin, Ibu. Ya, silakan Pak. Bu, saya Jarkasi, Bu. Kok apa nggak ada di absen ya, Bu ya? Saya pikir saya masuk di kelas F ini. Oh gitu. Jadi kemarin begini Pak, Bapak Ibu semua, kalau ada yang namanya belum terdaftar, itu lapor ke ke Pusat Bahasa, nanti silakan masuk pada kelas yang dipilih. Jadi boleh menulis nama tambahan Pak. Oh ya kan waktu hasil ini saya udah tes itu di situ kalau nggak salah sampai masuknya di F makanya saya register di F gitu. Iya. Jadi harus lapor dulu ya Bu ya. Kalau Bapak mau langsung di sini nanti saya akan melaporkan ke Pusat Bahasa juga bisa Pak. Oh ya. Ya biar di sini Bu. Saya kalau memang itu keren-keren soalnya nih di sini. Iya. Oke, silakan Pak. Nanti akan saya laporkan ke Pusat Bahasa kalau Ya, Pak Zarkasi. Baik. Ya Pak. Pak Zarkasi tugas di mana Pak? Saya advokat Bu. Oh, advokat. Saya tinggal di Cibubur, kantor di Bintaro, teman-teman advokat. Saya di lintas disiplin semester 2 untuk kajian Islam. Oh, masuknya berarti semester genap ya Pak ya? Iya, saya semester 2 ini. Background saya memang di S1, S2 saya di hukum memang. Fakultas hukum. Bapak di hukum? Jadi, kenapa di hukum? Ya Bu. Oke. Demikian Bu, silakan Bu, lanjut. Ya. Sukses Pak Zarkasi, nggak apa-apa bergabung di sini nanti saya sampaikan. Bu. Mohon maaf Bu, saya juga sama kayak Pak Zarkasi, satu angkatan kita. Sani Bu, Abdul Halim Sani. Oke, kalau begitu kita tampung dulu yang namanya belum ada ya? Iya, coba ada namanya nggak Bu di situ? Karena kita juga masuk ke angkatan ini kayak Bu Elisa tadi yang nggak ada juga. Kita satu angkatan itu satu ini. Betul. Oke, Pak siapa mohon maaf namanya? Muhammad Abdul Halim Sani Bu. Oh, ada tadi Pak saya sudah panggil. Oh, mohon maaf berarti. Oke, Pak Muhammad Abdul Halim Sani, tugas di mana Pak? Saya di kalau aktivitas itu di Lima Bu, di UHAMK, di Fakultas Psikologi. Oke, sukses di UHAMK ya. Tinggal di mana Pak Halim? Di Fakultas Psikologi Bu. Tinggal di Depok. Depok. Oke, ada di sini namanya Pak Abdul Halim. Iya Bu, mohon maaf tadi karena ada acara baru bisa gabung Bu. Oke, tidak apa-apa. Ayo silakan yang merasa belum terabsen sama saya. Atau saya panggil ulang, nanti saya panggil ulang lagi bagi yang belum di absen, mungkin ada yang masih. Saya Bu ya. Ya. Halo. Oke, iya Pak, silakan. Saya Zulfadli Bu. Zulfadli, oh iya Pak Zul, saya tadi lihat nama di layar tapi tidak ada nama di sini ya. Bapak juga masuk dalam kelas ini ya Pak? Saya bergabung di kelas ini Bu. Oke, siap. Siap, selamat bergabung. Terima kasih Bu. Tugas di mana Pak Zul? Saya dari Padang Bu, dari dinasnya di Universitas Andalas di UNAN. Oke, prodi apa Pak? Dari ilmu politik Bu. Ilmu politik, wah ini yang lagi laris ini orang-orang politik. Oke Pak, saya catat nanti saya sampaikan. Ada lagi silahkan yang namanya belum tercatat di sini.
Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi ini adalah bahan ajar yang akan kita pakai. Ini bahan ajarnya adalah Al-Arabiyah, ya Pak? Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1A dan 1B. Nah, selama pembelajaran nanti kita, mohon maaf karena ini bahasa ya, jadi kita tidak, materinya tidak semua listening Bapak Ibu. Karena kalau listening nanti ilmu yang kita dapat juga hanya sekian persen kalau cuma mendengar. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti ada baiknya kalau bagus buku ini punya tidak dalam bentuk cetaknya itu bagus, tapi kalau tidak ada ya kita harus menyiapkan buku tulis lah untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan materi bahasa Arab. Ya, jadi harus kita siapkan buku tulisnya supaya kalau ada latihan-latihannya atau apanya kita bisa lebih belajarnya lebih enak. Nah, ini nanti akan saya share sama kita. Setiap buku itu Al-Wihda atau Al-Wahda itu ada 8. Jadi buku pertama itu ada 8 wahda, ada 8 bab. Kemudian buku kedua juga ada 8 bab. Jadi kita punya 16 bab. Diharapkan setiap pertemuan kita bisa menyelesaikan 1 bab minimal. Ya. Nah, ini materinya masih sederhana. Namun kosakatanya dan latihannya cukup padat di buku ini. Ini diawali dengan listening, nanti kita mulai dengan istima. Istima, materi istima, kemudian latihan istima di sini. Oke, kemudian ada mufradat-mufradatnya, kosakatanya. Kemudian di sini materi grammarnya atau nahunya, at-tarakib an-nahwiyah. Ini materi nahunya juga masih sederhana. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, bisa melihat kalau materi kita ini secara ini ya, bahan ajar masih sederhana. Namun kalau dirasa ini terlalu mudah, nanti bahan ajarnya akan saya tambahkan. Ini adalah bahan ajar minimal dari pusat bahasa. Oke, jadi ini bahan ajar utama kita. Ini juga materi tentang nahunya, kosakata-kosakatanya masih sederhana. Begitu juga dengan bahan ajar jilid 2. Itu seperti ini kurang lebih konten dari buku yang akan kita pakai. Oke. Kemudian saya ingin kita hari ini itu pertemuan pertama kita itu refreshment aja. Kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita ngetes lagi apa kita masih ingat materi-materi kita. Saya sudah share di WA Group Bapak Ibu, silakan bisa dilihat bahan refreshment kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat di grup, silakan dibuka grupnya. Dicoba dijawab materi yang sudah, beberapa soal yang sudah saya share, silakan dijawab. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Ya, silakan dibuka. Bu, tadi saya sudah selesai ngerjain, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Saya tinggal saya lihat hasilnya, malah bagus. Iya. Jadi kita bisa langsung review kira-kira dari sekian soal itu berapa yang masih kita ingat, berapa persen yang masih kita ingat. Silakan, kalau begitu saya tunggu 15 menit. 15 menit. Saya nggak menemukan materinya, Bu, karena baru bergabung ke grup itu kemarin. Sorry. Oke. Dikirim ulang ya, Pak. Oke, Bu. Bentar, dikirim ulang. Marib, sodakta.
Oh, nanti tutup itu. Hazal Maryam. Hadihi Maryam. Ya Sudi. huwa Maryam dari hal hal kita bika ya Aisyah. Hal kita bika al-hazal. Aisyah. Kalau saya sebenarnya perlu belajar dari dasar, Bu, karena belum pernah belajar bahasa Arab. Iya, boleh Bu, bagus. Yang penting kita punya semangat, insya Allah kita bisa ntar. Berarti buku ini merasa cocok dengan buku yang sangat dasar ini. Iya, Bu, saya benar-benar belum pernah belajar, jadinya ya mohon diajari dari dasar. Mohon maaf teman-teman ya kalau saya belum tahu sama sekali. Ya, nggak boleh, Bu. Oke, berarti kita nanti sharing aja Ibu, diskusi, saling membantu. Ilyas. Juga Ibu, jadi mungkin jawabannya masih kacau, nggak apa-apa ya Bu? Masih ya seperti itu, memang kita masih belajar semuanya sama Bu. Insya Allah kalau kita tekun, insya Allah kita bisa. Apalagi Bapak Ibu kan potensinya ada. Cuma karena kesempatan aja tidak atau belum belajar bahasa Arab, jadi masih mu'alaf ya. Iya betul Bu, masih mu'alaf Bu, baru pertama kali. Iya, saya juga kalau bidang ilmu lainnya sangat mu'alaf. Jadi memang kita karena belajarnya berbeda-beda awalnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting Ibu, Bapak Ibu punya kesempatan, masih alhamdulillah ya. Masih ada kesempatan belajar bahasa Arab. Oke, kita tunggu ya sebentar untuk yang masih proses. Tohir, nggak jadi, besok aja kata ayahnya. Ya, matur suwun. Ada Alkitab Jamil. Ada Alkitab Bagus. Di atas meja ada tas Al-Hatibatu Maktab. Lanjut disumpah, Bu. Kenapa, Pak? Berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya. Berbahasa satu bahasa Indonesia ya. Di atas apa, Sar? Ala ya? Ala maktabun. Ya, atau ibu. Anak tahu itu. Al-Qur'anul Karim. Maka kam kaifa maka tahru maka Jakarta Kalau siapa ya, kalau siapa kamu itu kok Oman.
maka Apa kamu anta gitu ya? Anta atau menganta atau hal anta? Apa? Anta atau hal anta atau mana? Ikro ada alkom salasah sabna komsa indana ismuhul ustad Ibrahim indana Khodi Ikro Al-Quranul Karim. Apa yang kamu lakukan? Ustad indana Mudi Bismillah Kaifa takor? Mudarisun Ada kalau mantap namanya kirim kabar. Kalau ini tanya apa yang kamu lakukan? Mata kor iqra Qur'anul Karim itu. Ya. Mada kaifa apa ini mada batanya artinya ada ya apa yang kamu kerja mata ya apakah sama kan Iqra'ul Qur'anul Karim baca lagi baca Quran ini tahu kan dia bahasa Arab semua Ibu, punten. Yuk. Itu apa tadi Ya, kita silakan. tanpa mengisi nama ya Bu ya? Langsung aja ya tadi ya? Iya, karena saya kepentingannya ingin melihat gambaran secara keseluruhan aja. Tidak bermaksud melihat satu persatunya, jadi secara keseluruhan kita standarnya ada di mana. Kalau seluruh peserta semua bisa menjawab soal ini dengan benar, mayoritas berarti saya punya gambaran, oh ini sebenarnya bahasa Arabnya sudah punya basic, jadi kita bisa tahu standarnya dari mana. Oke Bu, baik. Oh iya Ibu, Tidak satu untuk- lagi. Ya. Itu kalau mau Gimana? beli bukunya di sekitar sini Batu Bara ada nggak ya Bu? Atau di sekitar kampus buku ini yang Ibu tadi rekomendasikan? Atau Saya tidak melihat, kalau di sini tidak ada yang membeli buku asli. Kalau beli buku asli mungkin di distributor, katanya distributornya tunggal kalau nggak salah. Paling saya kalau ke mahasiswa ya, mahasiswa S1 itu saya minta di print aja. Di samping kampus ada fotokopi Ridho, dia sudah punya soft file-nya. Oh gitu ya. Jadi kalau kita print itu kisarannya mahasiswa itu 25.000 kalau nggak salah satu buku itu. Oh baik. Yang di Tangerang itu, yang di Doraemon itu kan ya?
kalau tidak Iya, salah. yang agak ke kanan. Oh iya siap. Agak ke kanan. Itu dia sudah punya sofailnya karena kita sudah nitip di sana. Oh gitu. Minta dicetak buku, harganya seperti itu. Nanti contoh bukunya tinggal bilang aja apa gimana, Bu? Iya, mahasiswa saya bilang aja mau ngeprint buku Al-Arabiyah Baina Yadaik 1A begitu. Apa, Kalau Bu? enggak Coba. kita tunjukkan aja bukunya, nanti dia tahu. Bu boleh dilihatin lagi nggak, Bu? Bagaimana? Mau dilihatin lagi bisa nggak itunya? Depan bukunya itu. Oke, siap. Sebentar. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sekalian mumpung. Bu, kalau misalkan yang jauh dari kampus, Bu, filenya bisa dikasih di grup nggak biar kita print di tempat masing-masing gitu. Jadi nggak usah harus ke kampus. Betul. Saya rencananya setelah ini saya akan share di grup ya, Pak. Oh gitu. Oke, makasih, Bu. Tadi saya pikir mahasiswa sudah diberikan sama pusat bahasa, makanya saya tidak nge-share. Ternyata belum. Oke, siap. Nanti saya sampaikan setelah ini. Jadi ada 2 jilid, 1A dan 1B. Menhan minta dibuka aula puslehat tambahan baru. Berarti antisipasi. Iya, itu ya. Berarti yang penutupan tanggal 15 pasti dipakai di kamar Bapak dong. Jadi Menhan iya. Saking ekono kan mesti mending kamarnya. Kita yang 1B ya, Bu. 1A ya, Bu. Ya, ada yang 1A dan 1B sebentar ya. Saya kirim di grup. Sudah saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Untuk linknya silakan nanti dibuka. Ini memang agak berat jadi agak lama kita bukanya, downloadnya. Baik, sudah selesai mengerjakannya. Kita lihat sama-sama. Ya, Bu. Oke, ini soal ini standarnya adalah siswa madrasah kelas 3 MTS. Jadi ini standar soal yang saya buat adalah standar siswa sanawiyah kelas 3 MTS atau kelas 9. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjawab soal ini dengan mudah, artinya tidak ada kesulitan, berarti Bapak Ibu itu sudah memiliki dasar atau basic tentang bahasa Arab. Tinggal mengembangkannya saja. Tapi kalau masih merasa kesulitan, sangat sulit, berarti memang itu masih mu'alaf. Artinya kita belajarnya mu'alaf harus dari awal, begitu. Ya, coba silakan. Nomor satu coba Ibu saya minta Bu Vini, Fajrini. Kurang bisa. Bu Vini ada? Ada, Bu. Oke, coba dijawab nomor 1, Bu. Saya artinya aja bingung. Nah, coba dibaca dulu. Hadza ini kan Arab Gundul ya, Bu ya. Kalau Arab Gundul itu kita baca hadza marilim. Hadza marima. Liqa. Ya, kalau Arab Gundul kita bebas bacanya. Oh, boleh kasroh, boleh domah gitu.
Jadi kalau itu plesetan karena gundul silakan aja baca semaunya. Atau tidak ada harokatnya. Oh gitu ya Bu, kalau gundul kita boleh baca mau kasroh, mau fathah atau domah gitu ya Bu? Itu plesetannya begitu. Oh, Ya, jadi saya awam banget nih Bu masalahnya. nggak apa-apa. Jadi yang penting kita ada semangat untuk belajar. Coba silakan Ibu diulang, Bu Rini, Bu Vini. Oke, hadza marolima sod liqati. Liqati. Ini kayak kesannya kecil banget ya. Iya. Cara membesarkannya kalau lewat seperti ini gimana ya? Kalau screen materi kan ada tanda plusnya, kalau ini gimana? Yang di pojok, Bu. Yang mana? Di bawah tanda X itu ada titik 2, ada titik 3. Tanda X mana ya? Maaf. Ini tanda close. Atas close, ya kan ada yang close tuh. X close, itu kan yang satu lagi, titik 3 yang di pojok. Yang satu lagi, titik 3 yang di atas. Di atas yang tadi. Iya. Ini? Iya. Nah, terus ini zoom-nya ditambah. Oh, walah. Untungnya nih ketemu di sini. Dari semalam itu saya bingung. Ya, udah cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Kok keluar ya? Kenapa keluar ya? Ini Bu, berarti kepencet Ibu. Apa saya? Di-share ulang aja Ibu. Di-share ulang aja Bu. Oke. Berarti saya harus buka lagi ya. Iya Bu. Saya kalau yang seperti ini teknis-teknis suka masih belum terlalu pandai. Mohon maaf, akhirnya malah jadi keluar. Oke, saya share ulang. Saya harus buka ulang berarti ya. Silakan dibaca untuk yang soal pertama, Bu. Pilihan Ibu yang mana tadi? Belum kelihatan lagi, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum muncul, Bu, di share screen ulang. Oke, saya tadi belum sempat nyimpen di ini. Saya masih ambil dari Google Drive tadi sebentar. Silakan dibaca lewat yang HP Ibu dulu deh, bisa? Di HP, tunggu ya saya. Yang Google Form yang Ibu isi. Sebentar saya masih ya, agak kesulitan karena sudah keluar dan agak lama ini masuknya lagi. Dari Google Form yang nomor 1 ya, Bu? Iya. Oke. Hadza maroya ma soda, titik-titik, soda yaqadai. Ini jawaban. Tadi saya sih, saya karena nggak tahu artinya, Bu, belum tahu artinya. Bukan nggak tahu ya, belum tahu. Jadi saya jawabnya Ana, Bu. Ana. Oke, silakan. Pak Said Ridho. Yo. Pak Said, coba Pak Said diulang. Jawaban Bapak yang mana? Mana Nomor 1 lagi, Pak. Ya, sebentar. Ya. Yang itu ya, yang hadhihi Maryamu ya. Ya. Anti di produk Ibu. Hadhihi gimana, Pak? Gimana, Pak?
Maryam, ya, hazihi Maryam. Terus Maryam, titik-titik, sodikoti, sodikoti. Apa sodikoti, Pak? Sahabat karib ya? Iya, betul. Iya, Ini iya. adalah Maryam, titik-titik, sodikoti. Berarti pilihannya kalau Maryam apa, Pak? Iya ya. Iya. Jawabannya iya. Jadi Bu membacanya hazihi Maryam. Ini Maryam. Titik-titik sodikoti. Karena Maryam perempuan, maka jawabannya adalah iya. Iya adalah kata ganti untuk perempuan. Hiya sodikoti. Gitu. Tidak apa-apa, bagus ya. Berikutnya, Pak Agus Suryadi, nomor 2. Pak Agus. Halo Pak Agus. Maaf, mic-nya belum di. Oke. Nomor 2, Pak. Al-hada kitabaki ya Aisyah. Naam. Ada kitabi. Oke, hal hada kitabuki. Hal hada kitabuki. Ya Aisyah. Naam. Jawabnya apa? Ada kitabi. Hada kitabi. Nah itu ini buku saya. Saya itu pakai iya ujungnya. Sama seperti marrabbuka. Allahu Rabbi. Nah, pakai iya. Itu betul. Jadi Rabbi karena kitab saya. My book. Oke. Berikutnya. Pak Adi Priyono. Nomor 3, Pak Adi. Nomor 3, Bu. Ya, nomor 3, Pak. Ilyas huwa sodiki. Ya. Titik ya. Hada, Bu. Ya, hada. Hada. Ilyas. Jawabannya hada, Bu. Ya, hada Ilyas huwa. Hada Ilyas huwa sodiki. Apa artinya tuh, Pak? Ini Ilyas. Dia sahabat saya atau dia teman saya. Oke, bagus. Berikutnya Bu Armaini. Ya, Bu. Oke, Bu Armaini. Nomor 4 ya, Bu. Ya. Titik-titik. Hazal kitab. Haza kitabut tafsir. Oke, artinya apa tuh, Bu? Buku apa ini? Ini buku tafsir. Oke, bagus. Ya. Mahadal kitab. Buku apa ini? Hada kitabut tafsir. Oke, berikutnya. Pak Fadli. Hadir, Bu. Ya, silakan Pak. Buku ini bagus, Bu. Apa tuh bahasa Arabnya? Hadal kitab Jamil. Buku ini Yang mana, bagus. Pak? Hadal Pilihan. kitab Jamil. Buku ini bagus. Oke. Intonasinya Pak. Hada kitabun jamil. Coba Pak dibacanya. Oh, hada kitabun jamil. Apa artinya? Buku ini bagus. Buku ini bagus. Buku ini indah. Oke. Kalau yang satunya apa Pak? Yang di bawahnya artinya apa? Yang lainnya?
Ini buku bagus. Inilah buku bagus. Buku bagus ini. Ini buku. Ada kitabun jamil. Ini buku. Ini buku bagus. Ini buku bagus. Atau kalau secara letterlock, ini buku yang bagus atau yang bagus, ya cantik, indah dan seterusnya. Oke, berikutnya Pak Ibu Putri. Jawabannya yang mana tuh Bu? Jadi Jawabannya jadi yang mana tadi? Coba silakan jawabannya yang mana, dipilih. Buku ini bagus. Apa? Buku ini bagus. Buku ini ada kitabun jamilun. Kalau ada kitabun jamilun, ini buku bagus. Tapi kalau hadal kitab, ada alif lamnya kitabnya, itu berbeda. Hadal kitab berarti itu buku ini. Tapi kalau hada kitabun jamilun, ini buku yang bagus. Tapi kalau hadal kitab berarti buku ini. Nah, jadi kalau ada alif lamnya, alkitabnya ada alif lamnya, berarti kita mulai dari buku. Ya, betul. Tapi kalau kita mulainya dari tidak ada alif lamnya, kita mulai dari ini. Nah, sekarang yang mana yang tepat? A. Berarti A ya, Bu? A. Iya. Jadi kalau ada masjidun, buku ini bagus. Ini masjid bagus atau masjid yang bagus. Tapi kalau hadal masjid, ada alif lamnya, hada al masjid. Hadir masjid ini bagus. Jadi kalau ada alif lam di Alkitab, maka kita menerjemah dari Alkitab. Tapi kalau Alkitab tidak ada alif lamnya, hanya kitab, maka kita menjawabnya dari ini. Ini. Oke. Coba sekarang saya ganti kalimatnya. Hadza talibu mahir. Hadza at-talibu mahir. Terjemahnya apa berarti? Murid ini pintar. Oke. Murid ini pandai, murid ini pintar. Tapi kalau hadza talibun mahirun. Ini murid pintar. Oke, ini murid yang pintar. Jadi begitu. Jadi kalau ada alif lam di setelah hadza berarti dimulai dari situ terjemahnya. Tapi kalau tidak ada alif lam berarti kita mulai dari hadza atau ini. Oke, bagus. Jadi pilihannya yang A. A. Apa tuh? Buku ini bagus. Buku ini bagus. Hadal kitab jamil. Oke, berikutnya Putri Suryandari. Saya coba jawab ya Bu. Di atas meja ada tas. Ya, coba yang B kali Bu ya. Coba dibaca kalimatnya. Alamak sab hakoibat. Yang B. Artinya apa Ibu? Di atas meja ada tas. Di atas meja ada tas. Coba kalau di bawahnya apa terjemahnya yang di bawahnya? Mohon ajarannya Bu. Nggak apa-apa. Kita lagi ini aja, refresh aja ini Bu. Kalau yang di bawahnya apa? Maktabu ala hakoitab. Hakibah. Hakibatun. Iya, alal hakibati. Tas ya. Iya, hakibah itu tas. Tas ini ada di atas meja ada tas. Yang pertama kan ala maktabi. Maktab. Oke, jadi al-hakibah itu tas, maktab itu meja. Mana terjemah yang paling pas? Di atas meja ada tas. Berarti dari ala. Karena di atas duluan berarti kita cari kata yang ada ala di depannya. Pilihannya berarti mana?
dan Pilihannya antara B dengan D. Oke, antara B dengan D mana yang lebih tepat? Yang D. B. Yang B, alal maktabi hakibatun. Di atas meja ada tas, ada sebuah tas. Kalau yang di bagian dal atau D, ala maktabil hakibati, itu kalimatnya rancu. Di atas meja tas, nah itu enggak pas. Ya. Kalau yang nomor A, al-hakibatu alal maktab, apa terjemahnya? Tas ini di atas meja. Oke, tas ini di atas meja. Atau tas itu di atas meja. Kalau yang C, al-maktab alal hakibah. Al-maktab alal hakibah, berarti apa? Meja di atas. Meja di Meja di atas tas. Tas ini Itu salah ya. Jadi seperti itu ini. Kalau dalam bahasa Arab ini berarti Bapak Ibu bisa menjawab ini berarti sudah bisa mengidentifikasi mana subjek, mana predikat ini. Kalau bisa menjawab soal ini. Mana mubtada, mana khobar. Oke. Berikutnya Novita. Halo Bu Novita. Iya Bu. Mau yang tadi jawabannya A kan ya? Yang mana? Yang tadi sebelum jawabannya A. Alal ini B, jawabannya B. B, alal maktab hakibatun. Di atas meja. Maktab bukan kantor ya? Oke. Siapa? Betul. Maktab itu bisa artinya kantor, bisa artinya meja. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang bisa diartikan beragam, bahkan banyak kata. Sehingga kita bisa menerjemah apakah kantor, apakah tas, itu tergantung konteks kalimat. Gitu, Pak. Ya. Ya. Berarti kita harus tahu banyak kosakata ya, Bu? Betul. Pertama kita tahu kosakata, kedua kita tahu konteks kalimat. Contoh kata mazhab atau zahaba. Zahaba kan kita taunya apa? Pergi. Tapi ketika kita ketemu misalnya kitab atau referensi mazhab Imam Syafi'i, itu kan kita tidak bisa menerjemahkan itu pergi Imam Syafi'i atau tempat pergi, tetapi kita artikan mazhab, pendapat. Nah, begitu. Jadi memang bahasa Arab itu sangat kaya kosakata, sehingga ketika kita membaca atau menerjemah teks, atau nanti Bapak Ibu mungkin ada yang menyusun instrumen penelitian, dia harus berbasis Islami atau Qurani, ya kita harus memahami itu konteksnya apa. Itu di situ makanya pentingnya kita minimal mengenal dasar-dasar bahasa Arab, minimal kita mengenal dasar-dasarnya. Sehingga kita tahu bahwa ternyata kata zahabat tidak selalu pergi, tapi ada yang artinya berpendapat. Kok bisa kita artikan berpendapat? Karena di situ zahaba al-imam Syafi'i. Nah, di situ berarti artinya berpendapat. Dalam konteks lain misalnya zahaba al-ustad ilal madrasah. Nah, berarti kalau di situ konteksnya berarti pergi dan seterusnya nanti ada sekian arti. Nah, jadi Bapak Ibu minimal di remedial bahasa Arab ini tahu bahwa bahasa Arab itu nanti sangat kaya, bahwa kalimat-kalimatnya bisa diterjemah sesuai dengan konteks. Nanti kita kenali sedikit demi sedikit. Oke, bagus. Berikutnya Pak Sunaryanto. Saya bukannya Bu tadi. Oh, mohon maaf. Itu ya? Ya. Iya, oke. Saya salah paham. Mohon maaf. Terima kasih. Ayo, Bu Sunaryanto. Iya Bu, nomor berapa Bu ya? Ya. Yang mana nih? Tadi sampai mana Bu ya? Oh, oke. Nggak ada nomornya di sini di handphone nih. Ya, nih saya sudah tampilkan di sini. Bagian as-saburo tuh Kak, Pak. Ya. Oh, As-saburatu. Di oh Zoom-nya, iya, Pak. As-saburatu fil fasl. Ini Bu ya? Iya, as-saburatu. As-saburatu fil fasl. Kalau ala itu di atas ya. Iya Bu. Waro'a
Wah. Di belakang, warok di belakang, lawannya amam. Fi itu di dalam, ini min artinya dari. Nah, ini sederhana ini. Oke, ini pengenalan tentang huruf jar namanya. Tadi Novita, coba Novita berikutnya. Iya Bu, itu kan talib ya Bu ya. Nah, talib itu kan seorang laki-laki. Nah, tapi dia, saya masih bingung nih Bu antara H sama lupa. Positif ya, ya Kra'u antara B sama C sih Bu itu. Antara B dengan C. Oke. Kalau nggak salah Atolibu. Oke, atolibu itu seorang mahasiswa laki-laki tentu karena tidak ada taknya. Kalau laki-laki itu berarti huwa. Ya kan? Kalau huwa bahasa Arab dia selalu pakai ya. Iya. Antara B dengan C. Cuman ini hanya kalau nggak salah yang itu. Tahu apa durusaha? Durusahu. Kalau yang alif atau yang hamzah tidak mungkin karena kalau depannya fi'il itu ada alif, aqra'u, adhabu, ajlisu itu berarti ana. A itu menunjukkan ana, berarti tidak mungkin. Oke, kemudian kita lihat yang bawahnya. Yaqra'u itu sudah benar yaqra'unya. Tapi di situ durusaha, huruf H, domir H, itu dalam bahasa Arab menunjukkan perempuan. Berarti tidak sinkron antara yaqra'u dengan H. Berarti pilihan yang C, yaqra'u durusahu. Ya. Kalau yang D, itu tidak sesuainya yang depannya tak. Taqra'u itu menunjukkan perempuan. Jadi bahasa Arab kalau pakai ta itu menunjukkan perempuan. Kalau pakai ya itu menunjukkan laki-laki. Oke, itu jadi pilihannya yaqra'u durusahu. Oke, berikutnya sedikit lagi kita lihat Pak Zarkasi. Kasihnya pamit Ibu. Oke. Lagi ada. Digantikan Pak Zulfadli. Zulfadli. Pak Zul, silakan Pak Zulfadli. Ya Aisyah, hal tazhabi. Yang mana Pak? Yang C Bu. Oke. Jadi dalam bahasa Arab ini kan semua tidak ada harokatnya. Kalau dia fi'il itu kita membacanya akhirnya itu pakai doma. Adhabu, yadhabu, tadhabu. Kecuali yang dal itu karena ada ya berarti tadhabina. Oke, Pak Zul pilih yang mana? Yang D Bu, yang D Bu. Tazhabina. Oke, betul, tazhabina itu menunjukkan perempuan dan menunjukkan anti tazhabina. Karena Aisyah ini adalah percakapan langsung. Ya Aisyah, hai Aisyah, apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, kalau kamu untuk perempuan tazhabina. Betul. Oh, ya? Betul. Tazhabina. Kalau azhabu itu berarti saya. A itu ana. Kalau yazhabu pakai ya berarti laki-laki. Yazhabu. Oke. Pilihannya antara tazhabu dengan tazhabina. Tazhabu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau untuk perempuan berarti dia. Dia. Nah, karena di sini sapaan langsung ya Aisyah, itu pasti bukannya dia tapi Anda. Kamu. Karena kamu berarti tidak yang tazhabu tapi tazhabina. Nanti akan saya berikan kosakata terkait fiil ini. Oke. Berikutnya. Siapa yang belum saya panggil? Silakan. Ayo, silakan Pak.
Atau Ibu yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, Bu Suci. Ma anta ana tolibun. Oke, ma anta ana toliba. Ana toliba. ana toliba. Coba diulang lagi. Ma anta ana toliba. Oke. Ini laki atau perempuan nih, Bu Suci? Pakai tambahan butuh betul nggak, Bu? Oke, betul perempuan. Kalau perempuan anta atau anti? Anti. Oh, anti. Ya lupa, anti. Oke, jadi memang kita kalau membaca bahasa Arab itu ada kaidah al-fahmu lil qiraah. Berbeda dengan bahasa Indonesia, al-qiraah lil fahmi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita membaca supaya kita tahu, supaya kita paham. Tapi kalau bahasa Arab justru dibalik, al-fahmu lil qiraah. Kita paham, kita baru bisa baca. Jadi di sini apa? Pilihan Ibu yang mana? Ma. Ma atau man? Ma. Kalau perempuan Man. Man ya. Oke, di sini pertanyaannya tentang orang. Apakah pakai what atau who? Siapa Anda? Siapa kamu? Berarti ya. Man robuka gitu ya, Bu. Siapa Tuhanmu gitu ya, Bu ya. Man robuka. Berarti man anti. Ana toliba. Oke. Tadi sudah ada Ibu Pandayani. Pandayani. Ibu lihat sudah ada. Silakan. Di bawahnya. Mohon maaf terlambat. Mohon maaf Ibu, nomor berapa ya, Bu? Nomor berapa ini? Saya tidak pakai nomor. Takro. Yang takro ada di slide saya, Bu. Ada di slide-nya. Nah, di laptop nggak terbaca slide. Ada, Bu. Tidak terlihat slide-nya, Ustazah. Ya. Tidak terlihat. Handphone aja, Bu. Tidak ada di slide saya. Nomor 4 terakhir. Nomor 4 sebelum terakhir. Nomor 4 dari bawah. Nomor 4 dari bawah. Takroa. Di handphone sebentar. Bu, Ustazah boleh dibaca aja, ini belum ketemu. Oke. Titik-titik takro. Takroul Quran al-Karim. Ada pertanyaan. Titik-titik takro. Jawabannya akroul Quran al-Karim. Apa yang tepat? Mada, mata, kaifa, atau kam? Baca Quran ya berarti artinya ya. Ya betul. Takro, mohon maaf diulang Ustazah soalnya. Pertanyaannya mada, kenapa? Mada takra'u atau mata takra'u atau kaifa takra'u atau kam takra'u? Kaifa. Ada. Takra'u Al-Quran Al-Karim. Takra'u Al-Quran Al-Karim. Berarti mada. Apa yang kamu baca? Saya membaca Itu kapan? Al-Quran. Kalau mata itu pertanyaan tentang waktu. Kapan kamu membaca Al-Quran? Oke. Kalau kaifa itu bagaimana? Bagaimana kamu membaca Al-Quran dan seterusnya. Iya. Oke? Iya, Ustazah. Kalau kam itu menunjukkan waktu. Berapa? Oke. Iya, terima kasih. Tadi saya lihat ada Bu Mary. Halo Bu Mary. Halo Bu Imas, numpang Lihat nama Bu Mary pagi-pagi sudah ada di. Kangen sama Bu Imas. Kangen sama Bu Mary nih. Bu Mary, ayo kita refresh nih, Semuanya sudah tahu tapi perlu di refresh. Coba Bu Mary. Sudah membuka belum Google Form-nya? Sudah belum Bu Mary? Ya.
Sudah? Nah, dibantuin Bu Oke. Imas. Maka titik-titik an Jakarta. Soghirah, Qoribah, Kabirah, Ba'idah. Oke, ini tes kosakata kalau ini. Nah, inilah dia nih kosakatanya nggak tahu. Ayo, coba nih. Soghir, lawannya kabir. Qorib, lawannya ba'id. Kabir tuh besar. Ini jauh. Ba'id. Yang mana ba'id jauh. Belisa. Yang mana? Qorib. Qorib, iya kayaknya qorib. Qoribah. Maka an Jakarta. Tahu. Jakarta. Sudah jauh banget. Ba'id. Qorib bukan. Saya maunya sih Qorib. qorib. Dari Jakarta itu ba'id au qorib. Jauh deh. Jauh. Kalau Qorib dekat, Mekah jauh, Bu. An Jakarta. Kalau Parung dekat, Parung. Parung dekat katanya tuh. Yang pertama. Kalau saya dekat. Jadi jawabannya yang D, Ba'idah. Oke. Pertama, memang dari sini kita tahu, kalau kita tahu makna, ini jauh atau dekat, kita bisa, karena ini sederhana, kita bisa pilih yang D, dekat, karena kita jauh, karena kita tahu Mekah jauh. Tapi kalau kita tidak tahu maknanya, nanti tinggal kita lihat di sini ada huruf an. Ada huruf an sebelum Jakarta. Kalau an, itu pasangan dari Ba'id. Tapi kalau di sini min itu pasti jawabannya qorib, dia punya pasangan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ba'id atau ba'idah dia pasangannya an. Kalau qorib min ya. Iya, jadi kita kalau nanti nggak tahu teksnya artinya apa, kita lihat pasangannya aja. Qorib. Oke, yang belum, siapa yang belum silakan. Baik. Ustazah. Ya, silakan Bu Elisa. Silakan. Nggak kelihatan Ustazah itunya. Nggak kelihatan ya. Ini saya kayaknya ada gangguan WiFi karena pakai Speedy suka gitu. Yang Iqra hadhil arqam. Kalau kita lihat di itu ada Iqra hadhil arqam. Ada Bu Elisa membaca tidak? Yang Iqra hadhil arqam itu agak bawah, soal kita yang agak bawah. Ada angka 1, 3, 7, 5. Lama. Coba, Bu Elis bisa terbaca? Sudah ketemu? Lama Ustazah. Belum. Lama. Nah, itu baca jawabnya sudah bagus, itu lama. Oke, yang lain silakan Bu Elisa mencari. Silakan yang lain yang mau menjawab. Baca angkanya ya, Ustazah. Ya, baca angka. Wahid. Wahid salasa. Wahid salasa. Terus? Wahid. Wahid. Betul, wahid semuanya betul. Sekarang setelah wahid itu apa? 3. Coba bahasa Arabnya. Salasa. Salasa. Berarti kita punya pilihan antara ba dengan dal. Ya. Wahid atau wahidah, salasa. Berarti kita buang pilihan pertama dan ketiga. Jadi yang terakhir kan khamsah. Khamsah. Jadi yang terakhirnya khamsah aja. Sab'ah dulu. Sab'ah khamsah. Sebenarnya ngajar TOEFL kalau buat dosen lebih enak karena kan cara menebaknya udah pinter-pinter. Nggak harus semuanya, nggak harus semuanya dibaca ya. Cuma kita karena pertemuannya pakai PJJ jadi lebih sulit. Kalau nggak PJJ menebak soal-soal TOEFL bahasa Arab itu ada triknya. Boleh deh triknya Bu. Oke, ini terakhir. Silakan terakhir yang mau coba. Ayo, silakan. Pak Nurul Fajri,
atau Pak Ketua? Pak Ketua, silakan. Yang mana Ibu? Yang terakhir nih Pak. Tolong bacakan aja Bu, saya HP-nya mati. Ya. Indana, titik-titik. Ismuhu Al-Ustadz Ibrahim. Indana Ba'i' Khadim Muwazzaf au Mudarris. Mudarris Bu. Mudarris. Betul itu. Karena Ustaz itu Mudarris. Orang guru. Oke, bagus. Coba siapa yang betul semua? Saya salah semua. Padi betul berapa? Salah satu Bu saya. Nomor berapa Pak? Yang itu, yang apa itu? Yang apa ya? Tazhabina tadi. Iya, yang kata Sabina itu. Oke, berarti Bapak tinggal mengingat bentuk-bentuk fi'il saja. Yang salah 2. Silakan yang salah 2 siapa? Aduh, enggak itu salah semua kayak. Salah satu. Kalau salah satu itu nilai TOEFL-nya udah 500 tuh Pak. Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berlima. Yang salah 2 siapa? Salah 3. Wah, saya nggak ingat tuh salah 3 saya Bu. Oke, salah 4. Salah siapa kali Bu? Salah siapa Pak Agus? Saya salah semua Bu. Salah Pak Agus Suryadi salah berapa? Ya, jadi itu kalau yang betul semua itu berarti memang sudah basicnya sudah ada. Salah satu itu sudah bagus, tinggal ada yang mungkin miss aja. Kalau masih salah semua atau lebih dari 75% salah, berarti memang Bapak Ibu itu harus punya minimal buku bahasa Arab yang tentang grammarnya. Jadi kalau kita nggak paham, kita coba lihat grammar dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa mengejar. Tapi kalau sudah 50% itu berarti kalau tingkatan itu sudah masuk ke lulus MI lah. MI-nya sudah lulus itu, sudah sanawiyah kelas 2. Itu berarti 50%, berarti Bapak Ibu itu kemampuannya sanawiyah kelas 2. Sanawiyah kelas 2. Tapi kalau masih salah semua itu sama dengan masuk MI. Bentar aja Bu. Kalau Padi udah aliyah tuh Bu. Saya masih SD berarti Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini memang saya belum menyampaikan materi, saya ingin refresh aja. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu adalah basicnya, cuma kan perlu di refresh, sudah lama nggak belajar bahasa Arab. Yang kedua, sebenarnya belajar bahasa Arab untuk Bapak Ibu yang dosen, itu sebenarnya lebih mudah karena orang-orang cerdas, bahasa itu kan, apalagi bahasa Arab itu kan sangat dekat dengan kayak matematik atau sains itu karena dia punya pola-pola yang kalau kita paham satu aja, semua kata kita bisa pahami gitu. Jadi Bapak Ibu punya potensi untuk memahami, untuk menguasai bahasa Arab. Potensi itu sangat besar. Cuma masalahnya tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan. Insyaallah pertemuan-pertemuan kita berikutnya kita akan membahas buku Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 dan jilid 2. Nanti ada materi-materi latihan seperti tadi untuk mengasah supaya kita mengecek saya kemampuannya sudah seperti apa. Jadi setiap pertemuan insya Allah akan saya berikan kuis-kuis atau pertanyaan seperti tadi untuk mengasah ingatan kita kembali. Saya kira itu insya Allah minggu depan hari Senin kita lanjutkan. Nanti kalau ada saran-saran terkait dengan pembelajaran PJJ kita silakan disampaikan. Saya sangat senang hati, saya bahagia. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sedikit aja nanya Bu, boleh Bu? Silakan ini, apa namanya, untuk mengetahui kita kan level 5, itu kalau tidak salah levelnya 1 sampai 16. Kalau boleh tahu kira-kira itu yang 16 atau yang 1 itu bukunya apa sama? Modelnya apa, itu urutan dari buku Baina Yadaik yang level selanjutnya atau bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita
Zoom, kita dikumpulkan instruktur, kemudian dikasih hasil pretest placement test kemarin untuk level 1 sampai level 4, artinya kelas A sampai kelas D itu memang nilai skor mereka itu sudah di atas 70. Minimal 70 sekian. Gitu Pak, sehingga itu langsung kelas TOEFL. Langsung soal TOEFL. Kemudian untuk kelas di bawahnya, atau kelas E, itu dia berada di pertengahan, nilainya itu antara 60 sampai 70 skornya. Oke, kemudian kelas F, kira-kira kelas terakhir 40 saya. Ya sekitar itu, di kelas itu. Jadi materi ajarnya kalau untuk kelas F dan kelas G, itu memang materi persiapan TOEFL, Pak. Persiapan TOEFL. Untuk sampai ke TOEFL ya insya Allah seiring dengan waktu kita bisa. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu, masih jauh, Pak. Bapak Ibu ingin yang sekali-sekali saya membahas soal TOEFL juga saya senang. Minimal nanti kita ada satu pertemuan ngecek ini soal TOEFL kayak gini, gimana menyiasatinya. Nah, boleh. Kira-kira nebak-nebaknya kayak apa sih kalau kita semua arti nggak tahu? Mana nah, insya Allah nanti boleh saya sampaikan soal-soal TOEFL juga. Saya kira itu Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Bu Asni. Ibu maaf mau nanya lagi Bu. Silakan. Kalau saya yang backgroundnya memang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab, itu buku yang bisa saya pakai buat pegangan tuh apa ya Bu? Buku dasar bahasa Arab ya. Buku dasar bahasa Arab. Saya belum pernah sama sekali Bu, jadi pertama kali nih kayaknya. Betul, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada buku referensinya gitu. Oke, kalau referensi Nahu Sorob itu cari aja yang buku berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Itu banyak ya sekarang. Tapi kalau Ibu pengen belajar yang lebih mudah, benar-benar ada bahan ajar, Ibu belajar aja buku MI. Kelas berapa kira-kira Ibu sudah sampai, nanti akan ketemu. Oh, saya ternyata dari kelas M itu kelas 6 aja saya bisa paham. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu itu tinggal kesempatan aja, ada yang mendampingi, cepat belajarnya. Cuma kan karena perlu pendamping. Gitu Bu. Jadi buku Nahu atau Sorob yang berbahasa Indonesia bisa dipakai untuk referensi tambahan. Kalau kita memang masih pemula. Gitu, Bu Rini ya. Baik Bu. Ya. Nanti boleh diskusi sama saya di luar ini juga boleh. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada, maaf saya tadi terlambat. Iya, Bu Elisa. Saya absen ulang ya. Pak Ahmad Ridwan. Tidak ada ya. Pak Burhanuddin Hamdi. Elisa ada ya. Kemudian Mahiza Husnul. Tidak ada. Faziahul Hamad. Adira. Oke. Adira buat perempuan. Hairul Rashid. Hadir Bu, hadir. Oke. Wira Kurnia tidak ada. Mahiza ada. Oke, saya ulang yang tidak ada, jangan sampai nanti saya tidak hadirkan. Pak Ridwan yang tidak ada ya. Burhanuddin. 3 orang yang tidak ada. Baik, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan hati kita dibersihkan, dijernihkan oleh Allah sehingga bisa menerima. Amin. Dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam terima kasih. Sehat terus ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Mas duluan ya. Makasih Pak Ketua. Lama nggak ketemu nih sama Bu Mary. Pak Ketua. Ya, sama-sama Ibu. Ya, makasih Pak. Sukses selalu. Makasih Pak Ketua. Makasih ya. Terima kasih Bu. Makasih Kak Sari semua. Oke, saya off ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Pak Nurul Fajri. Nih. Nih, Bis. Assalamualaikum.